Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kriminal sedang menyandera seseorang. Nah, banyak korban Chow kesulitan dalam masalah ini. Pada akhirnya Chow memanggil rekannya yang bernama Hongki. Dia sedang ditelepon oleh ibu mertuanya. Tanpa pikir panjang, inilah yang terjadi. Setelah selesai tugas tersebut, Hongki meminta izin kepada Chow untuk libur karena ingin menikah. Dan Hongki juga akhirnya diizinkan cuti dan langsung bergegas ke bandara karena ingin pulang. Hongki duduk bersama gadis kecilnya bernama Shin. Nampaknya Shin tahu bahwa Hongki adalah seorang polisi. Di sini terlihat Hongki ternyata takut dengan ketinggian. Pada akhirnya Shin mengasih minuman kepada Hongki agar lebih rileks saja. Setelah sampai, hal tak terduga terjadi, yang mana di bandara salah satu tas milik penumpang dijamret oleh seorang. Hongki yang melihat tersebut langsung mengejarnya. Di sini ternyata Hongki berhasil mengejarnya, namun sayangnya teman-teman perampok tersebut datang sehingga inilah yang terjadi. Setelah masalah selesai, Hongki dan Shin ingin menaiki taksi, namun sayangnya Hongki ditelepon oleh pihak kepolisian lantaran sang mertua sedang dalam masalah di kantor polisi tersebut, sehingga Hongki meminta sang supir untuk mengantarkan Shin dengan selamat. Untuk masalah mertuanya, Hongki akan menyelesaikannya, dan setelah selesai, Hongki tak sengaja berpapasan dengan wakil dari kantor tersebut yang bernama Jiang Bei. Di sisi lain, ternyata taksi yang ditumpangi Shin mengalami kecelakaan dan sang supir menyuruh Shin untuk naik taksi lain. Gak ada cara lain, Shin pun akhirnya turun dari taksi tersebut. Tak selang beberapa lama, Shin ditawari tumpangan oleh seseorang yang belum diketahui. Karena Shin ini masih polos, pada akhirnya Shin pun mau. Keadaan mulai berubah ketika Shin dibawa ke tempat yang sepi. Shin ketakutan mencoba melepon Hongki, namun sayangnya Hongki tidak mengangkat telepon tersebut, dan inilah yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Hongki ternyata diajak mertuanya yang bernama Buwang sedang rapat tentang pernikahan Hongki yang segera akan dilaksanakan. Namun sayangnya sang paman malah berbeda pendapat sehingga mereka pun hampir saja baku hantam sendiri. Keesokan harinya Hongki pun berfoto untuk pernikahannya, namun tak lama dari itu Hongki mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa Shin sampai saat ini belum pulang ke rumahnya, dan orang tua Shin melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Hongki yang mendapatkan informasi tersebut merasa bersalah karena seharusnya Hongki mengantarkan Shin pulang ke rumahnya. Tak selang beberapa lama, Hongki meminta izin kepada Buwang untuk menjadi pemain musik untuk acara pernikahannya. Namun ternyata Hongki malah datang ke kantor polisi. Awalnya Hongki tidak membolehkan masuk ke kantor polisi. Tugas tersebut adalah bagian dari kantor di wilayah Jingbei. Namun karena melihat ketulusan Hongki, Jiang Bei akhirnya mengizinkan Hongki untuk ikut dalam misi kasus ini tersebut. Dari informasi CCTV, para polisi telah menemukan mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh Shin. Jiang Bei awalnya berpura-pura tanya siapa pemilik mobil tersebut, bahwa karena menghalangi parkiran mobilnya, sang pelaku yang sadar pun langsung melarikan diri, dan inilah yang terjadi.
pasukan Jiang Bei akhirnya telah berhasil menangkap tersangka tersebut. Namun sayangnya tak lama dari itu datang seorang rentenir untuk menagih utang kepada tersangka. Jiang Bei yang memperlihatkan tersebut langsung memperlihatkan kartu bahwa dia seorang polisi dan ia sedang bertugas. Karena para rentenir tak percaya sehingga kericuhan pun terjadi dan sehingga setelah berhasil melediki, akhirnya hasil penangkapan kemarin sedikit menemukan petunjuk yang mana sang pelaku menyebutkan nama Suyong. Setelah di rumah Hongki ditanyakan mertuanya soal pemusiknya, dan Hongki menjawab dia telah mendapatkannya dan biayanya gratis. Namun pemusik sedikit meminta sesuatu untuk mencarikan Suyong. Menurut informasi, Suyong sering ke bar milik Tang Hulu. Singkat cerita, Buwang bersama Hongki telah berhasil menemukan Tang Hulu dan bentrok antara mereka pun tak bisa dihindari lagi dan inilah yang terjadi.13年你爸走不是我账，都以尿为首。哎，你记不记得那年不一帮小孩抢？动不动！什么叫功夫？别怕！Menurut keterangan dari Tang Hulu bahwa Suyong dia adalah penjaga di dermaga dan Tang Hulu mempersilahkan temannya untuk mengasih keterangan selanjutnya dan ternyata teman Tang Hulu ternyata melihat sebuah truk di dermaga dan dia sempat merekam kejadian tersebut dan terlihat ada wanita kecil yang berhasil meloloskan diri dan masuk ke dalam laut. Dilihat dari posturnya itu adalah Sin Sin. Keesokan harinya, Hongki meminta polisi gabungan dari kantornya dan menyuruh atasannya yang bernama Chao datang ke daerah sini dan benar saja atasan Suyong telah berhasil ditemukan identitasnya. Tanpa pikir panjang, para anggota polisi pun melakukan penyergapan terhadap pesta DJ tersebut. Di sini akhirnya Hongki berhasil menangkap salah satu pelaku penculikan tersebut. Awalnya sang pelaku tidak mau menceritakan semua kejahatannya, akan tetapi jika sang pelaku mau menceritakan maka hukumannya akan diringankan. Akhirnya sang pelaku pun bercerita ternyata sang pelaku ini adalah seorang supir truk dan untuk mengumpulkan 5 anak untuk diperjualbelikan sangatlah sulit. Apalagi ada salah satu anak yang tidak bisa diatur yaitu Sin Sin.
Sinsin memberontak dan meloncat ke dalam laut. Beruntungnya Sinsin bisa selamat. Di sini Sinsin meminta bantuan kepada seorang suami istri yang sedang menaiki mobil. Sinsin meminta sang supir untuk meminjam HP-nya untuk menghubungi polisi. Namun sang suami menolak dan menawarkan akan mengantarkan Sinsin ke rumahnya. Namun tak selang beberapa lama telepon pun berbunyi, yang mana atasan mengabari ada anak yang lari ke dalam laut. Sinsin yang mendengar hal tersebut segera lari, namun sayangnya Sinsin kembali tertangkap lagi. Terungkap suami istri itu adalah kepala bagian penculikan tersebut, Nyonya Kin, yang merupakan seorang pemimpin mencari lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan uang. Mereka merekrut banyak orang untuk melaksanakan penculikan tersebut. Menurut informasi dari sang pelaku bahwa Nyonya Kin dan suaminya bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai. Tanpa membuang-buang waktu, para polisi pun segera melakukan penyergapan. Di sini ketika Jiang Bei belum siap, dia harus terpingsan akibat serangan dari penculik tersebut. Beruntungnya Hongki masih bisa melawannya dan inilah yang terjadi. Akibat pertarungan sangat brutal tersebut, Hongki hampir saja terpojok, dan ketika Nyonya Kin ingin mengakhirinya, beruntung ada salah satu polisi yang sudah mengancam keselamatan Nyonya Kin. Melihat tersebut, sang suami menyuruh Nyonya Kin untuk pergi dari lokasi tersebut. Di sini Nyonya Kin berhasil keluar, namun sayang di gerbang sudah ada polisi yang menyuruh Nyonya Kin untuk menyerah saja. Bukannya takut, Nyonya Kin malah melambaikan tangannya, dan tak butuh waktu lama ada salah satu mobil yang langsung menabrak polisi tersebut. Diduga sang supir itu adalah bos gangster dalang dari bisnis penculikan anak tersebut. Setelah berhasil mengusir Nyonya Kin, para polisi berhasil menemukan anak-anak yang disandra oleh mereka. Namun sayangnya Sinsin tidak berada di sana. Keesokan harinya, Tang Hulu mendapatkan informasi dan langsung memberikan informasi tersebut kepada kantor kepolisian bahwa Nyonya Kin akan melakukan transaksi penjualan anak kepada salah satu gangster yang belum pernah bekerja sama dengannya. Betul sekali informasi dari Tang Hulu, ternyata Nyonya Kin ingin merampas uang saja karena semua anak di markasnya telah diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi demi mendapatkan uangnya, Nyonya Kin melakukan hal ini sehingga 这个也不错。下面能否？画吧，你敢没骗？ Setelah kejadian tersebut, para polisi langsung mengolah TKP dan Komandan Jiang Bei juga menemukan informasi bahwa Nyonya Kin menyamar sebagai seorang pedagang di pasar. Dan sang komandan juga telah menemukan foto keluarganya, dan alangkah kagetnya Nyonya Kin ternyata memiliki anak yang persis seperti Sinsin. Singkat cerita, ketika Buwang ingin pulang, dia melihat sebuah mobil dan ada anak kecil yang berada di dalam mobil tersebut. Dan Buwang yang tahu bahwa anak kecil tersebut adalah Sinsin segera menghubungi calon mantunya. Namun sayangnya Nyonya Kin keburu pergi sehingga Buwang harus menaiki motor dan mengejar Nyonya Kin sembari memberi informasi kepada Hongki. Namun sayangnya Buwang mengalami kecelakaan dan motornya mogok sehingga Buwang kehilangan jejaknya. Di sini beruntung Hongki dan Chow berhasil menemukan mobil yang ditumpangi oleh Nyonya Kin, namun sayangnya tanpa mereka duga inilah yang terjadi.
没事吧？ Yo, beruntungnya Jiang Bei datang menolong Hongki. Setelah berhasil menghabisi komplotan gangster tersebut, Hongki kembali mengejar Nyonya Qin menggunakan motor dari Jiang Bei dan kembali mengejarnya. Dan terlihat Nyonya Qin menaiki perahu untuk menuju ke suatu tempat. Dan akhirnya Nyonya Qin bertemu dengan bos gangster tersebut. Dan di sini Nyonya Qin membawa banyak uang dan menyuruh bos gangster tersebut untuk mengurus dirinya dan Xin pergi ke luar negeri. Namun sayangnya tak lama dari itu Nyonya Qin pingsan akibat pertarungan tadi. Nyonya Qin sempat terluka karena bos gangster itu masih membutuhkannya, sehingga bos gangster tersebut menyuruh rekannya yang ahli medis untuk mengobatinya. Tak lama dari itu Hongki telah sampai di sana dan Hongki sempat bertanya, apakah Anda melihat anak kecil yang kesini? Namun para gangster itu berbohong, mereka tidak melihatnya. Mendengarkan ada Hongki, Xin yang berada di dalam menggedor-gedor sehingga membuat Hongki ingin mengeceknya. Namun sayangnya para gangster tersebut tidak mengizinkannya karena gangster tersebut hanyalah seorang nelayan saja. Tak percaya dengan omongan mereka dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan dua anak buah gangster tersebut, kini Hongki berhadapan dengan bos gangster tersebut. Di sini Hongki menanyakan apakah Anda yang menabrak polisi dan membantu Nyonya Qin kabur. Tanpa takut sama sekali, bos gangster tersebut menjawab iya, dan sehingga terlihat Hongki sangat kewalahan dan di sini bos gangster tersebut memecahkan botol-botol di area tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan bos gangster tersebut, Hongki langsung mencari keberadaan Xin. Dan di sini Xin sudah disandra oleh Nyonya Qin. Nyonya Qin menyuruh Hongki untuk menaruh pistolnya. Dan setelah itu Nyonya Qin mengambil pistol tersebut dan menyuruh Xin untuk menembak Hongki. Namun di sini Xin menangis dan menyalakan HP-nya. Tanpa pikir panjang, Hongki dengan akalnya melemparkan batu ke lampu sehingga membuat Nyonya Qin tidak bisa melihatnya. Dengan begitu, Xin pun bisa kabur dari lokasi tersebut dan setelah itu Hongki keluar dengan selamat. Keesokan harinya, Xin dan Hongki telah sampai dengan keadaan selamat. Dan Hongki juga kini telah menikah dengan anak dari Buang dan film pun tamat.